hari ini adalah sistem reproduksi wanita. Disimak baik-baik ya anak-anak. Sistem reproduksi wanita terdiri atas oviduk, ovarium yang menghasilkan sel telur, rahim, dan vagina. Seorang perempuan memiliki sepasang indung telur atau disebut dengan ovarium yang menghasilkan sel telur atau ovum. Selain menghasilkan sel telur, ovarium juga menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Ovarium ini akan melepaskan satu sel telur dari satu ovarium kira-kira setiap 28 hari. Oviduk atau saluran indung telur atau tuba Fallopi merupakan tempat pertemuan antara sel sperma dengan sel telur atau tempat fertilisasi. Selanjutnya adalah rahim atau uterus. Rahim merupakan tempat perkembangan dan pertumbuhan janin atau tempat berkembangnya sel telur yang telah dibuahi. Yang terakhir adalah vagina atau liang peranakan, merupakan organ masuknya sperma dan keluarnya bayi, dan merupakan bagian akhir dari saluran reproduksi. Nah, sekarang coba perhatikan video berikut. Di sini ditunjukkan proses fertilisasi di mana sel sperma akan membuahi sel telur. Namun, dari berjuta-juta sel sperma, hanya satu yang mampu menembus dinding sel telur dan terjadilah fertilisasi atau penyatuan inti sel sperma dengan sel telur, di mana hanya kepala sel sperma yang menembus dinding sel telur dan menyatu dengan inti sel telur membentuk zigot. Proses keluarnya ovum atau sel telur dari ovarium disebut dengan istilah ovulasi. Pada proses ovulasi, dinding rahim atau endometrium akan mengalami penebalan untuk persiapan implantasi zigot. Saat ovum dilepaskan dari ovarium, maka sel telur akan menuju oviduk atau saluran tuba Fallopi. Ovum akan berada di oviduk selama kurang lebih dari 24 jam. Jika ada sel sperma yang membuahi, maka terjadilah fertilisasi atau terbentuklah zigot. Zigot yang terbentuk hasil fertilisasi akan bergerak menuju rahim untuk terjadi proses implantasi. Dan setelah terjadi proses implantasi, maka terjadilah gestasi atau kehamilan. Namun, jika tidak ada sel sperma yang membuahi ovum, maka sel telur atau ovum akan bergerak ke rahim dan hancur, sehingga terjadilah menstruasi, yaitu proses meluruhnya dinding rahim yang sudah menebal saat terjadi ovulasi dan keluarlah darah haid atau menstruasi. Demikianlah materi kita hari ini, yaitu tentang anatomi organ reproduksi perempuan dan fungsinya. Semoga bermanfaat dan salam sehat.